Hai teman, kali ini kita akan membahas kasus teman ya. Di sini kasus ini sangat menyeramkan teman, karena si cewek ini, sebut saja namanya si DB ini teman-teman, dikubur di sumur tua di belakang rumah si pendeta cabul ini teman. Kasus ini kasus naas yang dialami wanita yang sempat dinyatakan hilang setelah pamit pergi berobat ke salah satu rumah sakit teman ya. Salah satu rumah sakit yang ada di kota Kupang yang akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan yang naas teman. Yang paling menyedihkan ya, ini semua terjadi menjelang hari pernikahannya teman ya. Yang paling mengagetkan semuanya setelah kasus ini terungkap, ternyata ini semua dilakukan oleh orang yang padahal dia ini dikenal sebagai pendeta yang sangat dihormati, yang ternyata punya sisi gelap yang benar-benar ngebuat semuanya kaget. Soalnya kayak gimana sisi asli yang sama sekali nggak mencerminkan status yang sebagai pendeta teman. Tapi semua yang terjadi nggak terjadi begitu aja teman ya. Mungkin karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya teman. Maka kasus ini harus kita bahas di sini dengan harapan ya kasus ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua teman, terutama untuk kita-kita yang sudah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran teman ya. Oke teman, tanpa banyak bacor, kita akan membahas kasus ini. Let's go. Semuanya berawal dari orang ini yang bernama Edward Sayana teman, yang sebagai pensiunan guru SD yang tinggal di desa Omin yang ada di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur teman ya. Yang mana di sana Edward ini tinggal sama istri yang saat ini kehidupan mereka pun terbilang bahagia teman, yang hidup dikelilingi ke-6 anak yang semuanya udah pada nikah, bahkan udah punya momongan teman. Di samping itu, Edward juga dikenal sebagai pendeta di salah satu gereja yang ada di sana teman ya. Yang mana ya ini pun ngebuat sosok Edward ini tuh sangat dihormati warga di sana teman, terutama para jemaatnya. Tapi di balik itu semua, untuk mengisi waktu luang di masa pensiunnya, si Edward ini juga aktif menjalankan bisnis malam yang menjual obat kuat teman. Bahkan demi bisnisnya ini ya, dia pun sampai ngenyewa dan tinggal di kos-kosan yang ada di Jalan Sukun, Kelurahan Pura, yang berjarak sekitar 6 km dari rumahnya teman. Dia milih tinggal di mana orang nggak ada yang tahu soal identitasnya, supaya dia leluasa menjalani bisnis gelapnya ini teman. Terus selama dia tinggal sendirian di kos-kosannya, Edward juga ternyata sering nyewa jasa kupu-kupu malam di salah satu hotel yang juga masih berada di Kupang teman. Yang mana salah satu wanita yang menjadi langganannya ya ini kita sebut saja berinisial DB teman ya, yang udah dia kenal sejak 5 tahun yang lalu teman. Tapi dengan DB, Edward ini nggak menjalankan hubungan spesial apapun ya, karena cuma sebatas langganan aja teman ya. Untuk menggunakan jasanya ini di sebuah hotel yang ada di sana, biasanya dia bayar dengan 150.000 teman. Padahal di samping itu DB yang sudah berusia 27 tahun saat itu ya masih tinggal dengan keluarganya. Bahkan saat itu ya udah di tahun 2018 teman, DB ini juga sebenarnya udah tunangan dengan calon suami yang kerja sebagai pegawai di kantor wali kota teman, kantor wali kota Kupang, yang mana mereka juga ya itu udah menjalin hubungan sejak tahun 2010 teman ya. Itu ya tunangannya juga itu memang nggak tahu kayak gimana latar belakang dia, yang sebenarnya DB dan tunangannya juga udah berencana nikah di waktu dekat, yang bahkan ya mereka pun udah ngurus beberapa persyaratan teman. Tapi sayangnya semuanya enggak sempat terlaksana sebelum akhirnya kasus yang benar-benar naas ini menimpa DB teman. Oke teman, awal mula terjadinya kejadian naas ini teman, kita akan bahas. Let's go. Jadi teman, di tanggal 14 Mei tahun 2018, beberapa hari menjelang pernikahannya, secara diam-diam DB ini menghubungi Edward untuk menawarkan jasanya teman.
Karena saat itu ya dia emang sedang butuh uang, sedangkan Edward yang saat itu kebetulan sedang ada di kos-kosannya teman-teman ya. Ya langsung menerima tawarannya dengan bayaran kayak biasa, yaitu sebesar 150.000 teman-teman. Setelah mereka yang sama-sama setuju, Edward pun langsung nyuruh DB ini datang ke kos-kosannya teman-teman. Tapi awalnya DB pun itu sempat nolak untuk mereka melakukannya di kos-kosan Edward ini teman-teman ya. Tapi setelah dibujuk, DB pun setuju, tapi dia minta bayarannya dinaikkan. Akhirnya Edward pun nawarin harga sebesar 800.000 teman-teman. Yang akhirnya mereka pun sepakat, karena ini DB yang saat itu sedang di rumahnya langsung pamit ke pamannya dengan alasan kalau dia sedang sakit yang mau pergi berobat ke rumah sakit Bayangkara teman-teman, yang ada di kota Kupang. Tanpa curiga sama sekali, paman dan keluarganya pun ngizinin si DB ini teman-teman ya. Setelah itu, tepatnya di hari Senin pagi, DB pun langsung berangkat menuju kos-kosannya Edward yang ada di wilayah Jalan Sukun, Kelurahan Opera. Terus di jam 10 paginya, dia pun sampai di depan kosannya Edward yang langsung ngechat Edward nyuruh keluar untuk menjemput dia di depan pagar kosannya teman-teman. Tapi sebelum Edward balas, DB ini sempat disapa sekaligus ditanya dengan salah satu tetangga kosnya Edward. "Nona mau ketemu siapa?" kata si tetangga Edward ini teman-teman ya. Tapi DB pun cuman diam aja, nggak ngebalas sapaannya si tetangga Edward ini teman-teman ya, atau tetangga kosnya ini teman-teman. Tapi nggak lama kemudian Edward pun baru keluar dari kosannya dan langsung nyuruh DB ini masuk ke kosannya teman-teman. Dalam kosannya awalnya mereka pun itu sempat ngobrol-ngobrol dulu. Setelah itu mereka pun langsung bercocok tanam teman-teman. Tapi di tengah-tengah aksinya, DB ini tuh tiba-tiba minta udahan, yang bahkan bersih keras nggak mau lanjut lagi teman-teman. Edward yang bingung sempet nanya kenapa awalnya DB pun cuman diam aja, nggak mau ngejawab apapun teman-teman ya. Tapi karena Edward yang merasa udah bayar mahal teman-teman, mulai kesal teman-teman. Jadi nada dia bertanya pun itu mulai meninggi sampai berujung mereka pun jadi bertengkar teman-teman. Karena ini DB yang ketakutan dan kesal ngelihat Edward emosi, itu pun langsung ngambil dompetnya Edward dan langsung lari melindungi dirinya ke kamar mandi dan ngunci pintu dari dalam teman-teman ya. Karena sadar dompetnya diambil, jadinya sambil marah Edward pun nyuruh DB ini keluar dari kamar mandi teman-teman. Tapi DB tetap nggak mau ngebuka pintu karena kondisi yang makin ketakutan. Karena makin kesal, Edward pun langsung ngambil pisau dari tasnya dan nyuruh DB keluar dari kamar mandi teman-teman ya. Dengan nada yang udah dia turunin sambil membujuk supaya DB nggak takut mau keluar dari kamar mandi teman-teman. Karena ini DB yang luluh akhirnya mau ngebuka pintu kamar mandinya, tapi setelah keluar dia pun kaget histeris teman-teman, karena langsung ditodongkan sajam teman-teman ya. Karena emosi yang sudah memuncak pun, Edward pun langsung mengeksekusi menggunakan sajam dengan beberapa tusukan di bagian leher teman-teman. Setelah itu, setelah DB terbaring di lantai yang udah nggak bernapas lagi dengan kondisi di lantainya yang udah dipenuhi genangan merah teman-teman, barulah Edward pun mulai panik ya, soalnya baru tersadar dari apa yang dia lakukan. Di ujung kepanikannya, dia pun mulai kebingungan gimana cara menutupi itu semua teman-teman ya. Setelah mondar-mandir ke sana kemari ya, akhirnya dia pun mulai kepikiran soal sumur tua yang ada di belakang rumahnya teman-teman ya. Karena ini dengan terburu-buru, Edward pun langsung ngambil gentong yang ada di kamar mandi kosannya dan langsung memasukkan tubuh DB ke gentong itu teman-teman. Dengan menekuk tubuhnya supaya gentongnya bisa ditutup. Setelah itu dia pun langsung menghubungi menantunya yang bernama Daud teman-teman, untuk meminta dijemput di kos-kosannya teman-teman ya, dengan alasan ya kalau dia mau ngantar sayur menggunakan gentong ke rumahnya teman-teman, yang ada di desa Ulimon yang berjarak 6 km dari kos-kosannya teman-teman. Karena ini Daud yang percaya langsung jemput Edward ke kos-kosannya menggunakan mobil pick up teman-teman ya. Nyampe di sana ya, Daud yang sama sekali nggak tahu apa isi gentong itu langsung ngebantuin Edward ngangkut gentong yang ke mobil yang terparkir di depan kos-kosan si Edward teman-teman.
Tapi karena gentongnya yang cukup berat ya, Daud pun itu sempet nanya apa sih isi gentongnya teman-teman ya. Tapi Edward cuman jawab yang katanya kalau isinya beras tanpa curiga sama sekali. Dia pun langsung ngebantuin angkat gentongnya teman-teman. Jadi si Edward ini tidak tahu sama sekali isi gentong tersebut teman-teman ya. Yang akhirnya mereka pun berhasil mengangkatnya dan meletakkannya itu di bagian bak mobil teman-teman. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke rumah Edward, yang mana Daud yang nyetir mobil sedangkan Edward itu di bak belakang ngejagain gentong yang karena takut jatuh setelah nyampe di rumah Edward. Mereka pun langsung nurunin gentongnya yang diletakkan sementara di ruang tamu rumahnya teman-teman. Setelah semuanya beres, yang saat itu hari udah malam, Daud pun itu langsung pulang lagi ke rumahnya yang gak jauh dari sana teman-teman. Sedangkan Edward yang saat itu udah kelelahan, dia ini sempat istirahat dulu di rumahnya yang kebetulan saat itu rumahnya sedang kosong teman-teman ya. Karena istrinya sedang ada di salah satu rumah, anak mereka di luar teman-teman. Terus di subuhnya karena situasi yang sepi, Edward pun bangun langsung mindahin gentongnya ke sumur tua yang udah mengering yang ada di pekarangan belakang rumahnya si Edward ini teman-teman. Setelah itu pas hari yang udah terang, Edward yang berencana ngecor gentongnya langsung nyari semen dan juga sengambil pasir putih yang ada di depan rumah, sekitaran rumahnya teman-teman ya. Pas dia yang sedang ngambil pasir, kebetulan dia pun sempat papasan dengan kepala desa atau perangkat desa setempat teman-teman yang sedang jalan menuju ke kantor desa teman-teman. Yang mana di situ kadesnya pun sempat nanya pasirnya untuk apa, nanya kepada si Edward tersebut teman-teman ya. Di situ Edward pun jawab yang katanya untuk ngecor lantai. Setelah itu ya kadesnya pun itu langsung lanjut jalan lagi teman-teman. Sedangkan Edward langsung ngelanjuti ngambil pasirnya ya untuk dibawa ke belakang rumahnya teman-teman. Setelah semen dan pasir terkumpul ya, dia pun langsung memasukkan adonan corannya ke dalam gentong yang berisi tubuh DB tersebut teman-teman. Setelah dicor-coran penuh, dia pun langsung nurunin gentong itu menggunakan tali nilon ke dalam sumur dengan kedalaman kurang lebih 12 meter teman-teman. Setelah itu ya sumurnya pun itu langsung dia tutupi lagi menggunakan seng bekas. Terus setelah semuanya beres, dia pun langsung istirahat dan melanjutkan aktivitas kayak biasanya teman-teman. Jadi di hari kejadian itu, tepatnya di hari Senin pagi tanggal 14 Mei tahun 2018, setelah DB ini sempat pamit ke keluarganya, katanya mau ke rumah sakit. Ternyata setelah sejam dia pergi, keluarganya pun sempat nyusul dia ke rumah sakit Bayangkara Kupang teman. Yang ternyata ya sampai di sana mereka nggak nemuin DB, jadi keluarganya pun pulang lagi untuk nungguin DB di rumahnya teman ya. Tapi malamnya ternyata DB yang ngaku sakit masih juga belum pulang, yang pasti ya ini pun ngebuat keluarganya pun resah, apalagi saat itu ya DB nggak bisa dihubungin lagi teman, atau lost kontak teman ya. Terus setelah ditunggu sampai besok, DB yang juga masih belum ada kabar. Pas dia ngebuat keluarganya di rumah pun ya itu makin resah atau makin cemas teman ya. Jadinya mereka pun sempat berusaha nyari dengan nanya ke beberapa teman DB di sana, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan DB ini teman. Karena udah bingung, karena DB yang juga masih belum ada kabar ya. Akhirnya keluarga pun melapor soalnya hilangnya DB ini ke pihak kepolisian di sana teman. Sejak saat itu DB pun mulai masuk daftar orang hilang. Sedangkan di samping itu di hari yang sama pas DB yang baru sampai di kosan Edward, yang mana dia sempat disapa dan ditanya tetangga korban Edward, karena yang tampaknya asing. Awalnya tetangganya pun enggak curiga, tapi sempat ngelihat DB masuk ke kosan Edward. Tapi enggak lama kemudian tetangganya pun sempat dengar suara gaduh dan teriakan minta tolong terdengar dari kosannya si Edward ini teman. Jadi tetangganya ini mulai curiga teman ya, karena yang si DB ini masuk ke kosannya Edward sedangkan tidak keluar lagi teman. Apalagi setelah itu dia nggak ngelihat wanita itu keluar lagi teman ya. Justru Edward yang kelihatan keluar yang sedang mengotong ukuran besar ke mobil pickup yang dibantu satu laki-laki. Karena curiga, jadinya tetangganya pun langsung melaporkan soal kecurigaan ini ke polsek terdekat teman.
Setelah dapat laporan ini, pihak kepolisian di sana pun langsung mendatangi kosannya Edward yang ternyata teman-teman saat itu kosannya udah kosong teman-teman ya. Karena Edward yang udah pergi, karena para tetangga yang udah pada resah ya, karena mereka sempat dengar suara teriakan minta tolong, jadi pihak kepolisian pun langsung mendobrak masuk ke kosannya Edward teman-teman. Yang mana di sana ya mereka pun itu langsung dikagetkan dengan banyaknya genangan merah di lantai, yang emang temuan ini pun ngebuat warga di sana jadi heboh teman-teman ya. Biarpun awalnya belum ada yang tahu soal apa yang sebenarnya terjadi, karena ini pihak kepolisian di sana pun langsung melakukan pengejaran terhadap Edward tersebut teman-teman. Besoknya setelah menemukan identitas dan alamatnya, akhirnya polisi pun langsung mendatangi Edward di rumahnya teman-teman. Dan dia pun langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut soal temuan genangan merah yang ada di kosannya teman-teman ya. Tapi awalnya Edward pun nggak mengakui, yang beralasan kalau dia ngaku nggak tahu soal apa yang udah terjadi di kosannya teman-teman. Sedangkan di samping itu, setelah Edward ini dibawa polisi, kabar ini pun langsung menggemparkan desa mereka soal Edward yang dikenal sebagai pendeta ditangkap polisi karena ini kepala desa yang sebelumnya teman-teman. Mungkin masih ingat ya teman ya. Sebelumnya ngelihat Edward yang gerak-geriknya mencurigakan, yang bawa pasir dan semen, jadinya ya kades atau perangkat desa pun langsung mendatangi rumah Edward yang ternyata rumahnya nggak ada kelihatan lantai yang baru dicor teman. Kadesnya pun sempat curiga apakah memang Edward ini ngecor lantai apa tidak. Jadi akhirnya kadesnya ngecek teman, apakah memang ada coran. Ternyata tidak ada coran teman. Justru kadesnya ngelihat adanya bekas adonan cor-coran baru di sumur tua yang ada di belakang rumahnya Edward teman. Karena kades ini pun langsung ngecek sumurnya, yang awalnya nggak ada yang aneh, tapi setelah dicek teman, ternyata ada percikan noda merah di beberapa titik di dekat sumurnya teman. Karena ini kadesnya pun langsung ngelapor dan minta polisi untuk ngecek soal adanya kejanggalan di sumur tua yang ada di belakang rumah Edward teman ya. Setelah ini polisi pun langsung ke sana untuk ngecek sumurnya, yang ternyata benar, apalagi setelah penutup sumurnya dibuka, ternyata ada gentong warna hijau di dasar sumur yang cukup mencurigakan gitu. Jadinya polisi pun langsung berusaha ngangkat gentongnya yang dikeluarkan dari sumur itu teman. Setelah diangkat, gentongnya pun emang udah dipenuhi cor-coran yang udah mulai mengering teman ya. Setelah dicor-corannya dihancurkan, ternyata di situ barulah semuanya kaget teman. Semuanya kaget karena nemuin tubuh wanita yang sudah dicor di dalamnya gentong, yang mana temuan itu pun langsung menghebohkan seluruh masyarakat di sana teman, yang juga ikut menyaksikan proses evakuasinya. Tapi awalnya nggak ada yang tahu soal identitas wanita ini, karena tubuh wanita ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Kupang teman untuk diotopsi teman ya, dan juga menyelidiki identitasnya. Terus karena temuan ini juga Edward yang saat itu sedang ditahan, yang awalnya enggak mau mengakui teman, akhirnya mulai enggak berkutik setelah apa yang ditemukan di sumur tua yang ada di belakang rumahnya teman. Yang akhirnya dari sinilah baru dia pun mengakui semuanya soal apa yang udah dia lakukan ke DB teman, yang sebagai korbannya. Dan dari sini juga akhirnya identitas wanita itu pun baru terungkap, yang ternyata DB yang sempat dilaporkan hilang teman. Karena ini polisi pun langsung melapor ke pihak keluarga soal temuan ini, karena keluarganya pun langsung mendatangi rumah sakit Bayangkara Kupang untuk melihat langsung tubuh DB di sana teman. Yang mana ini pun pasti ngebuat keluarga histeris teman setelah mereka tahu soal apa yang dialami DB tersebut teman. Apalagi setelah semuanya terungkap ya, kayak gimana latar belakangnya gitu ya. Juga Edward yang dikenal sebagai pendeta pastinya ngebuat semuanya kaget teman soal apa yang sudah dia lakukan, dan juga kayak gimana sisi gelapnya di usia yang padahal udah bentar lagi teman, bisa dibilang kayak gitu teman. Karena ini setelah Edward ini terbukti yang sebagai pelaku dari apa yang sudah dia lakukan, ini pun sempat terancam hukuman mati teman. Tapi setelah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Kupang, akhirnya Edward pun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara teman. Yang mana vonisnya hukumannya pun ngebuat pihak keluarga korban pastinya kecewa teman, karena mereka sebelumnya sempat minta bahkan nuntut hukuman mati teman.
Mungkin cukup teman-teman, kita akan membahas kasus ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua di kasus lainnya.